murid itu mestinya cuma mendampingi, tidak boleh ngapa-ngapain, mendampingi istrinya. Ya silakan masuk. Jadi waktu itu pergi ke sana, terus sempat masalah juga. Jadi waktu lagi pas sampai di Amerikanya, di immigrationnya ditanyain, kayak dipancing sama orang imigrasinya. Jadi kamu bakal ngapain? Kan dia tahu aku visanya statusnya cuma company istriku yang lagi jadi murid. Jadi aku jawab, ya nggak tahu, palingan mungkin ngambil kursus pendek. Langsung oke, can you follow that line? Terus aku di interview 1 jam. Ya visamu bukan student, kenapa kamu mau ambil kursus? Jadi ya kan orang sih yang di Amerika. Jadi mesti jawabannya yang aku jawab mestinya tidak ngapa-ngapain, cuma nemanin istri. Jadi di Amerika tuh sering orang-orang yang cari-cari masalah kadang-kadang. Tapi setelah itu jadinya istriku ngambil di komunitas college, terus kursus yang diambil itu child development. Nah pas ada juga kalau di Amerika tuh kayak kamu ambil jurusan apa, tetap ada nantinya art apa yang boleh elektif dipilih. Terus dari dulu kan aku sebenarnya tertarik sama keramik, tapi bachelorku itu dulu ngambilnya patung, seni patung murni, dan kelasnya selalu bersamaan sama yang patung murni. Jadi nggak pernah ngambil keramik, tapi selalu ngeliat mereka ngerjain keramik. Jadi terus waktu istriku bilang ada kelas itu, aku bilang ya ambil aja, musiknya keren kok. Terus dia ambil hari pertama atau 2 hari dia main langsung main, oh seru nih, mau ikut gak? Ambil ya udah aku sign up juga. Jadi sebenarnya sih boleh jadi kalau udah di sana gitu bisa ngambil kursus itu, nah, nggak ada masalah, nggak ada visa. Jadi yang itu sih imigrasinya aja orang-orang. Ya. Guruku itu yang di community college itu juga karir dia yang kedua ini. Sebenarnya dia dulunya udah ada karir sebagai apa sih officer patron, kayak orang kalau udah rehabilitasi di penjara keluar, terus mereka kayak counselornya gitu, ngejagain orang itu supaya nggak jatuh lagi. Nah tapi dia waktu itu iseng-iseng ngambil kelas keramik terus jatuh cinta, jadi dia pindah alih belajar lagi keramik terus terusin jadi keramikus. Padahal dulu udah ada karir yang jalan. Jadi keramik itu kadang-kadang kayak gitu, sangat inviting. Orang kalau ada kesemsem gitu langsung bisa pindah jurusan, pindah haluan, pindah cara hidup. Ya. Jadi keramik apa sih? Sebenarnya itu seni yang paling tua yang bisa dilihat di sejarah manusia. Yang evidence yang ditemukan artifak dari keramik yang paling tua itu 30.000 tahunan. Ya, ada yang apa tuh effigy dari Eropa. Jadi kebanyakan sih kayak effigy untuk fertility gitu. Ya, kayak patung-patung kecil perempuan. Mungkin kamu kalau lihat image-nya langsung tahu lah. Ya, itu fertility. Terus yang kedua paling tua yang dari China. Juga artifak gitu. Terus kenapa keramik bisa tahan? Biasanya yang lain kan artifaknya nggak tahan 30.000 tahun kan panjang. Gara-gara ya keramik itu salah satu material yang aku bilang superior, natural dan superior. Soalnya kita kalau produk gitu kan mikirnya selalu nyari materialnya tahan nggak, tahan panas nggak, tahan air nggak. Gitu. Nah keramik itu abundant, everywhere ada. Terus kalau udah diproses, bener-bener salah satu yang paling permanen juga bisa safe, bisa waterproof juga. Oke, jenis keramik sendiri dia tanah liat itu. Jadi bedain sama tanah biasa sama tanah liat itu apa? Tanah liat kalau kita ketemu biasanya kelihatannya kayak apa tuh, kayak dry bed gitu. Plain terus ada pisah-pisah. Jadi dia lengket terus ada pisah. Jadi kalau rata-rata tuh kalau kamu ke danau kering, sungai kering, sawah habis panen itu sisanya nanti kalau udah kering tuh kayak begitu ya, pisah-pisah. Nah itu biasanya artinya pasti mengandung tanah liat. Ya, jadi sebenarnya sih dia tetap partikel daripada batu-batuan, tapi gara-gara partikel size-nya itu bikin dia lengket, ya ada kelengketannya. Ya. Ngetesnya biasanya kalau mau ngambil ya gitu, tidak gali, udah ketemu yang kayak gitu, kasih air sedikit. Jadi biasanya tuh datangnya mungkin powder atau mungkin udah lengket. Tes awalnya tuh kita bilang ini, kita bikin cacing,
Jadi kalau di nature gitu ya, kamu dedik terus kamu lihat kayaknya ini tanah liat, ya udah kasih air sedikit, mulai dipijit-pijit ini, terus dikelilingi gini sama kita. Nah ini ngetes ngelihat dia short atau liat. Kalau banyak cracknya, artinya tuh masih short. Kalau dia nggak banyak cracknya, gampang dibentuk tapi nggak lepas-lepas, artinya ada kemungkinan itu potensi untuk bisa langsung dipakai tanpa dia apain lagi, nggak usah ditambah-tambahin other stuff. Ya. Terus biasanya tanah liat dibagi 3, ada low fire, ada mid fire, ada high fire. Yang paling tua sejarahnya yang low fire, terakota, yang merah lah, kayak batu bata merah, genteng itu terakota, low fire. Itu yang paling abundant, jadi dimanapun kamu gali di kebun bisa dapat. Ya. Jadi yang sejarahnya itu kalau ditemuin semuanya yang tua-tua itu yang biasanya low fire. Berkembang orang setelah udah tahu gitu, oh ini barang ini bisa dibentuk, tahan bentuknya, terus kalau dipanasin di api bisa jadi keras dan permanen, jadi bisa dipakai untuk wadah, ngambil air dan lain-lain. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh biasanya masalah paling gedenya kan mereka masih hunter gatherer, orang-orang caveman gitu, jadi hunting, terus airnya belum tentu dekat dengan tempat mereka tinggal, gua atau apa. Jadi gimana bawa airnya ke sana? Awal-awal katanya sih mereka mungkin bikin kayak basket-basket, weaving, terus coba disaring gitu, tapi kan biasanya banyak lubang-lubang, jadi mungkin ditutupin getah, semacam getah atau resin dari pohon supaya dia lebih waterproof. Tapi katanya accidentally waktu lagi mereka ngambil air, udah ada clay bednya di bawah di sungai-sungai ini. Jadi secara accident ke coat sama lumpur sama tanah liat. Terus waktu mereka lagi masak dan lain-lain, ditaruh deket rapiannya, kena panasnya, pengeras, terus mereka found out, oh ini lebih tahan lagi nih buat angkat-angkat air. Jadi katanya sejarahnya begitu, gimana orang mulai bikin keran. Ya. Kenapa yang merah, yang low fire itu paling banyak di dunia? Kita biasanya bagi clay-nya itu sebagai primary sama secondary clay. Jadi clay-nya sendiri itu sebenarnya kayak batu-batuan feldspathic rock. Ya, kalau secara kimia, aluminanya banyak, silikanya banyak, terus air. Nah itu kalau gunungnya yang mengandung itu batu-batuan itu terus eroded, turun sendiri, mulai hancur-hancur jadi powder, itu jadi clay yang paling murni. Jadi kalau kalian, kadang-kadang orang nanya ke aku, apa sih porcelain, bedanya porcelain sama clay yang biasa? Nah porcelain itu yang paling murni. Jadi feldspathic rock, paling langsung hancur-hancur, putih biasanya. Ya, lebih mirip-mirip mungkin kalau kamu di toko kayak gini nih. Ini mungkin type of porcelain. Bisa dilihat di sininya, bagian sininya yang nggak diglasir itu warna clay aslinya. Jadi kalau kamu lihat ini ya ini putih banget. Ini pasti mengandung porcelain. Kadang-kadang dicampur lagi tapi. Ya. Ini semacam porcelain, kita bilangnya bone china. Ini buatannya England. Jadi at one point porcelain begitu sangat dihargai sama orang. Semua orang beli, terus itu udah kayak emas semuanya. Harganya sama emas dulu, saya datang porcelainnya. Dijualnya tuh weightnya dibanding sama emas sama. Terus dibeli. Nah itu terus total China lagi demandnya lagi gede-gede, tutup. Dia decide pokoknya dealing sama negara luar nggak bagus buat mereka. Terus mereka tutup, nggak mau supply lagi. Nah jadi negara yang lain yang udah lagi kepengen dapetin porcelain, coba sendiri, bikin sendiri. Sampai yang England itu akhirnya ada yang pabrik terkenalnya, dia bikin versi mereka sendiri. Dia tetap ada porcelainnya tapi ditambah 50% tulang ash dari tulang binatang. Ya. Ini kalau disinarin translucent, jadi porcelain juga biasanya kalau yang pure, kalau dia tipis disinarin sama lampu translucent. Boleh aku putar, kamu pakai handphonemu sinar nembus biasanya nembus sinar. Jadi mesti tipis juga bikin, nggak kelihatan translucent banget. Kalau keramik biasa biasanya nggak, putih aja, keblok. Jadi ini bone china. Jadi biasanya sih porcelain ada nggak sih di mana-mana? Kadang-kadang ada depositnya di setiap negara. Paling banyak yang tetap di China. Kalau kita panggilnya kaolin itu ya nama aslinya sebenarnya dari gunung yang mengandung porcelainnya itu. Jadi another name for porcelain itu
kaolin, atau orang biasanya EPK, itu Edgar Pollen Kaolin. Kalau di Amerika itu yang paling gampang dibeli, jadi semua orang tahunya EPK. Jadi kadang-kadang ribetnya kalau kayak aku sekolah di Amerika terus balik ke sini ngeliat ingredient, resepi glasir lah apalah. Nah itu barang-barangnya common di Amerika tapi di sini nggak ada gitu. Semuanya mesti kita translate lagi atau cari yang kira-kira serupa. Challenge-nya di sana sih. Terus ngebakar kalau di Amerika, cara bakar keramik itu perlu pelan-pelan. Jadi kalau keramiknya masih mengandung moisture, perlu pelan-pelan. Kalau kecepatan dia tiba-tiba langsung jadi uap, ledak atau crack. Jadi that's the only kesusahan untuk keramik sih bakarnya. Terus mesti tinggi. Jadi dia cuma jadi keras atau berubah jadi keramik kalau udah di atas 700 derajat Celcius. Jadi oven biasa kan kamu oven rumah di roti cuma 400-an maksimum. Jadi banyak orang juga kadang-kadang yang baru mau belajar tanya, kok bisa kayak aku bake-nya di rumah aja? Nggak bisa. Akhirnya cuma jadi kering doang, kering terus fragile, belum jadi waterproof atau keras. Jadi yang kalau langsung dari batu-batuan eroded itu kita bilang primary clay, ya itu yang benar-benar primernya. Terus kena hujan, ketarik air, dia turun masuk ke sungai dan lain-lain, pokoknya nyebar ke seluruh permukaan bumi, itu secondary clay. Jadi biasanya kenapa jadinya merah kalau kita udah cari itu gara-gara apa, ras atau besi paling banyak, material paling banyak di permukaan bumi. Jadi pasti kecampurnya biasanya sama besi dan lain-lain. Jadi keluarnya merah. Ya batu bata gitu-gitu ya itu clay yang udah nyampur, kita bilang secondary clay. Gara-gara besinya itu udah nyampur, jadi ada ingredient kalau di clay atau di glasir. Glasir itu permukaan yang kita kasih ke clay-nya supaya jadi mengkilap, jadi ada kayak lapisan kacanya. Itu semua selalu mengandung silika, alumina, sama air juga dengan proporsi beda. Jadi clay mengandung itu, tapi aluminanya biasanya lebih banyak. Kalau glasir biasanya silikanya lebih banyak dan fluxnya lebih banyak. Mungkin kalian udah pernah belajar ya di kimia, kalau gelas gitu, cara bikin gelas gimana sih? Komponen paling penting apa? Pasir. Pasir itu apa? Kimianya paling banyaknya apa? Silika. Jadi silikanya paling banyak. Tapi silika by itself kalau mau dibakar perlu tinggi sekali baru dia meleleh jadi gelas. Jadi perlu sampai kayak 1600 derajat ke atas gitu. Jadi susah untuk orang bikin tungku atau apapun untuk bakar sampai tinggi gitu. Jadi mereka akal-akalin ditambahin other stuff yang bikin melting point-nya lower. Nah itu kita bilangnya flux. Ya, kalau di keramik yang terkenal flux. Kalau zaman dulu lead, timbal, ditambahkan timbal gitu, powder timbal ke kaca itu melelehkannya rendah. Terus ada boraks, ada soda. Jadi kadang-kadang kalau kamu mungkin pernah baca ya soda lime glass. Botol-botol yang kamu pakai gitu rata-rata biasanya soda lime glass. Jadi soda sama lime-nya itu flux yang ditambahkan ke silika untuk melelehkan jadi gelas. Yang sering orang nggak tahu ada lagi namanya boraks, borosilicate glass. Jadi gelas itu ada dua macam, ada borosilicate, ada soda lime. Borosilicate glass sebenarnya lebih superior daripada yang biasa kita pakai. Gara-gara dia lebih tahan panas, bisa panas dingin, nggak pecah, nggak retak, terus lebih kuat, lebih tahan kimia. Jadi borosilicate glass biasanya itu dipakai untuk lab-lab. Kalau jar apa kalau kamu di kimia-kimia campur-campur itu borosilicate glass. Jadi di keramik kalau kamu sangat pentingin gitu, misalnya kamu bikin gelas, tapi kamu bikin gelasnya lapisannya kurang kuat. Jadi kalau dipakai sendok besi gorek-gorek kok kayak scratch atau bertanda gitu. Nah itu artinya kamu mesti mikirin nih gimana aku kerasin gelasnya. Gelasku yang aku buat natural dulu lah. Ya mungkin bisa kamu campur boraks dan apa supaya kecampur tuh ada dua macam gelas sekarang di dalam. Nggak cuma yang soda lime gelas yang cenderung lebih soft. Ya. Atau kamu pakai dari panas ke dingin atau apa. Nah itu gimana? Jadi buat aku menariknya juga itu kayak apa yang kamu pelajarin dari kecil itu kayak kimia, fisika apa itu di-combine semuanya bisa diterapkan di dalam keramik. Terus setelah udah jadi misalnya kamu udah tahu nih materialnya.
materialnya itu bisa dimain-mainin terus. Seperti research kamu gitu, kamu tambahin sesuatu itu untuk mainin materialnya, merubah dia punya karakteristik gitu. Dari yang biasanya problematik, gampang cracking, gimana aku tambahkan sesuatu supaya tidak atau lebih mudah dipakai, lebih kuat, lebih apa. Jadi bisa dicampur-campur sampai kalau di luar negeri ada jurusan juga, kamu kalau suka banget gituannya, mix-mixnya bisa ambil ceramic engineering. Jadi kayak engineer tapi belajar material. Nah itu sangat scientific base gitu ya. Kamu pelajarin sampai materialnya itu bisa dirubah. Keramik kan biasanya cenderung rasanya berat, gini-gini. Jadi gimana dia campur sampai keramiknya itu ringan tapi sangat tahan panas. Fungsinya untuk apa? Kayak space shuttle yang untuk pergi ke luar angkasa. Kalau mereka lagi lewatin layer daripada dunia itu, ozone layernya kan panas sekali, jadi ada kayak frictionnya. Nah, jadi dia harus membuat roket apapun yang dikirim ke luar negeri, ke luar angkasa, itu ditutupin some kind of shell, maunya ringan tapi sangat tahan panas gitu. Nah itu some kind of ceramic material, alloy dari campuran daripada keramik. Terus kalau di medical industry, replacement, bone kamu ada yang patah atau fracture, gimana diganti? Tapi mau materialnya kuat, tahan, nggak reaktif sama badanmu, kadang-kadang juga pakai semacam porcelain dan lain-lain daripada keramik. Terus kalau modern day kadang-kadang dikombin dengan 3D printing untuk bikin barangnya precise. Jadi dari bahan yang ini, yang lihat ini, kenapa dia menarik? Gara-gara itu sangat gampang dibentuk, kita pencet-pencet aja langsung berubah bentuk, ya. Terus ada potensi untuk bikin dia jadi permanen. Kita bentuknya gampang, terus kalau udah jadi bentuk yang kita suka, kita mau bikin dia permanen gimana? Ya udah tinggal dibakar, keluar jadi permanen, dan permanennya sangat permanen, nggak ada perubahan apapun gitu. 1000 tahun kemudian kamu misalnya habis kamu buat, kamu nggak apa-apain, 1000 tahun kemudian masih kayak gitu aja, nggak ada nothing change. Ya, jadi tahan banget dia. Coba kamu lihat material lain yang bisa gitu, mungkin the closest ya plastik, maybe. Plastik kayak cukup stabil juga, bisa 500 tahun nggak berubah. Yang akhirnya jadi masalah gitu kan, kalau udah limbah. Jadi kalau aku sih sebagai sering ngulik-ngulik material, sebenarnya plastik itu masalah nggak sih? Perlu nggak sih kita kurangin pakai plastik? Enggak sih, aku bilang. Itu mah invention manusia yang salah satu yang paling hebat sebenarnya. Materialnya stabil, tahan juga bisa waterproof, jadi bisa dipakai untuk minum dan lain-lain, ringan, jatuh nggak pecah. Kalau keramik kan biasanya kelemahannya itu jatuh pecah, soalnya kan dia getas. Jadi kenapa itu jadi masalah? Pengolahan ininya tuh, material sisanya itu cara ngolahnya pada nggak ada yang mau ngolah dengan baik. Padahal itu treasure, material yang bagus sekali, asal diolah dengan baik. Yang aku bikin sekarang apa nih? Teknik yang aku pakai, jadi paling basic tekniknya pinch pot. Itu cuman kita pijit-pijit aja pakai tangan untuk pinching, ya pinch pot. Bisa nggak kamu cuma belajar keramik terus belajarnya cuma pinching tekniknya, terus menjadi keramikus hebat atau jualan di mana-mana laku? Bisa saja. Ada orang yang kayak gitu. Jadi benar-benar dia cuma belajar pinch pot sampai jago, terus apapun yang mereka buat ya pinching sistem. Terus tinggal kamu jago-jagonya aja ya, ngejual story-nya dan lain-lain. Jadi kalau buat aku sendiri, misalnya aku koleksi biasanya gelas kebanyakan. Kalau aku kemana-mana gitu melihat potter lain dan lain-lain, biasanya aku beli gelasnya. Soalnya gelas itu biasanya pengerjaannya cukup banyak waktu, effort untuk artisnya, tapi harganya biasanya nggak terlalu mahal. Soalnya orang nggak ada yang mau beli kemahalan, nggak ada yang mau afford. Jadi it's like the best value for money untuk beli. Terus apa lagi hebatnya keramik? Dia bisa ganti materialnya, itu bisa ganti karakter sesuai dengan moisture level di dalamnya. Jadi kalau untuk kamu bentuk itu kan biasanya dari powder, kamu campur air, diaduk-aduk sampai konsistensinya pas supaya itu bisa dibentuk, ya. Kalau lembek nggak bisa, jadi kita mesti buang airnya atau jemur lebih lama supaya dia jadi pas untuk plastiknya untuk dibentuk.
Tapi setelah dibentuk misalnya kayak aku nggak suka nih bentuknya masih kayak Play-Doh gitu, keren susah untuk mau dibuat detail dan lain-lain. Aku lebih suka kayu soalnya kayak keras, terus bisa di carving, jadi keras tapi empuk-empuk bisa di carving. Nah clay itu bisa berubah karakter, jadi dia waktu kita biarin misalnya udah jadi nih, kita biarin sejaman, 2 jaman, pokoknya dia mulai mengering, airnya udah mulai evaporate, dia mulai mengeras tapi setengah keras gitu. Jadi dari yang tadinya plastik bisa dibentuk langsung pakai tangan, sekarang lebih mirip kayu, bisa di carving, dikasih detail dan lain-lain. Terus kalau mau hampir rapi banget ya, tungguin lagi sampai lebih kering lagi, nanti bisa diamplas, bisa benar kayak rapihnya diamplas. Jadi dia banyak sekali, versatile banget, bisa dirubah-rubah bentuknya. Ya. Ini aku buatnya apa nih? Ini shun, salah satu alat musik yang paling menurut sejarah salah satu yang paling tua di dunia. Jadi katanya orang waktu itu semacam flute ya, kita bilangnya globular flute. Jadi vessel base. Terus kamu waktu masih kecil pernah niup gitu nggak? Gelas gitu, botol gelas. Ya, misalnya tiup kan bisa bunyi. Jadi mirip prinsipnya. Jadi ini juga combine physics, science. Kamu belajar musik, sekarang bisa bikin alat musik gitu. Ya. Terus kok cuma satu nada, bisa nggak nada lain? Kita kasih lubang. Terus lubangnya kadang-kadang nggak boleh terlalu dekat sini, ganggu secara fisika. Jadi mesti ngerti science. Kalau dia terlalu sini ya masuk keluar escape. Nggak bagus. Kita kasih lubang kecil supaya bisa 2 nada. Nggak berubah kan? Gedein dikit, nadanya tambah tinggi, jadi bisa do re mi nantinya. Yang ini kedua lebih gede. Nah ini sistem ini yang invent orang orang England, mathematician. Jadi gimana pakai 4 lubang doang bikin bisa 7 nada, bisa mainin 7 nada basic musik. Jadi pakai sistem incremental, tambah lama tambah besar gitu. Kita maininnya mesti hafalin, buka yang mana duluan, tutup yang mana, buka yang mana. Tapi intinya sih untuk biar jadi lubangnya tambah gede secara incremental dengan kombinasi 4 lubang itu. Jadi 7 different combination, tambah besar slightly. Terus jadi bisa nggak nih ya do re mi ya? Ya, udah mulai. Terus waktu aku mulai belajar ini waktu itu cuma ngeliat YouTube. Ada yang bikin pakai YouTube, bikin gini, terus aku belajar. Ternyata dulu aku pernah belajar musik sedikit banget waktu masih muda. Jadi my sense of music payah sekali. Jadi dulu aku udah bikin kayak 7 nada, terus aku kasih istriku denger, bilang itu mah cuman do sampai mi dalam 7 increment gitu. Nggak do re mi sampai do lagi. Ya, jadi kayak gitu cuma main-main lubang. Nah itu tadi aku lihat dari kecil buka dulu, tutup yang kecil, yang lebih gede kebuka, terus dua-duanya kebuka kan, dua-duanya tambah gede. Kenapa jadi suara? Gara-gara waktu kamu tiup kan dia kayak, aku tiupnya gini nih, kasih gap. Jadi setengah masuk ke dalam, setengah di luar. Yang ke dalam kan abis udah keisi dia nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi dia paksa dirinya keluar. Nah itu dalam 1 detik aku tiup itu kayak repetition, isi keluarnya itu mungkin 100 kali. Itu yang bikin jadi nada, ngerubah speed daripada sound dari angin, itu bikin nadanya. Terus kenapa kalau dikasih lubang jadi berubah? Jadi kan sekarang ada yang masuk tapi ada yang escape sedikit kan. Jadi frekuensinya itu beda. Tadinya 100, sekarang cuma 80 kali keisi ketutupnya. Nah itu yang bikin dia bisa do re mi fa sol la si. Ya, jadi mainin itu. Jadi semuanya ya pengaruh. Terus mestinya ada pengalaman untuk tahu gitu. Kenapa aku cuma lubang-lubangnya bisa langsung kind of do re mi gitu. Soalnya aku kira-kira udah tahu, udah bikin ratusan ribuan kali, jadi udah
kira-kira I know the size. Ya. Kalau kontainernya aku kecilin, lebih soprano, langsung lebih kecil. Gedein lebih ngebas. Terus yang ini yang alat musik paling tua, jadi namanya Shun. Di India juga ada. Kalau kamu pernah nonton film Totoro, Studio Ghibli, itu yang dimainin semacam ini, yang si Totoro megang, ya, semacam ginian gitu, tapi yang dari Jepang. Chubo kalau nggak salah di Jepang. Ya, jadi emang ancient musical instrument. Dulunya sih lebih dipakai untuk suara-suara binatang biasanya. Okay. Nah, kalau yang Shun itu susahnya niupnya. Jadi niupnya kamu mesti bisa belajar kayak lagi niup suling side blown. Kita bilang embouchure mulut. Jadi embouchure mulutnya kita mesti bisa belajar ngelatih niupnya itu bisa tipis-pipih fokus. Itu agak susah juga. Jadi aku setahun kayak latihan sendiri baru akhirnya bisa bikin suaranya cukup oke. Nah, kan nggak semua orang bisa begitu. Jadi dibikinin kayak recorder. Kalian semua pernah belajar recorder kan masih kecil. Ya, jadi ada peniupnya. Ada kayak yang peniupnya baru kebelah jadi dua itu. Nah, itu jadi anybody can blow langsung keluar suara. Ya. Kalau udah ada peniupnya, berubah namanya dari Shun jadi ocarina. Kenapa ocarina? Ocarina itu kata daripada Itali, artinya small geese. Jadi mereka katanya mereka explore ke South America waktu itu, ke orang-orang Aztec, suku Aztec dan lain-lain. Terus mereka di suku Aztec itu membuat gini-ginian untuk mimik suara-suara binatang. Jadi waktu itu Britain, England nyebar kemana-mana, explore. Terus gara-gara mereka tertarik, mereka bawa orang-orang itu ke England. Terus dari sana inspired, jadi banyak orang mulai coba bikin itu juga. Jadi ocarina sejarahnya mestinya dari South America aslinya. Tapi kalau yang South America cuma dibikin suara-suara binatang, yang Itali dan Europe dibuat sampai jadi alat musik. Jadi ini salah satu ocarinaku yang paling tua. Jadi waktu aku coba waktu itu, akhirnya keluar yang ini, bikin yang ini, dan suaranya buat aku paling enak sampai sekarang. Ya. Kalau udah 4 kan bisa 7, bisa ditambahin lagi 2 lagi, 6 hole. Jadi kita bilangnya 6 hole ocarina, kita bisa sampai mi tinggi. Jadi tambah, jadi bisa main musiknya lebih banyak range-nya. Ya. Jadi bisa main musik nih. Yang aku bisa main dari kepala cuma Magic Word. Jadi itu, terus ya itu tuningnya sih cuma mainin itu, size-nya gedein, kecilin, kalau kurang tinggi gedein lagi, kalau udah kegedean ya mesti ditambal pakai something else gitu. Sebenarnya sih cuma gitu doang basically. Jadi ya, habis itu trial and error. Suaranya bagus atau tidaknya itu fokus dari anginnya, mesti precise, nggak ada yang kebuang-buang. Jadi yang paling tricky di sini voicingnya ini. Terus kalau waktu baru awal-awal kayak gitu, kerubah sedikit, itu precisenya masih benar precise jadinya 0,1 mm itu pengaruh. Jadi kadang-kadang aku bikin terus agak kasar, aku pencet apa, berubah intinya angle-nya sedikit, hilang lagi suaranya. Kok hilang? Kalau udah 3 jaman untuk bikin sampai dapet suara. Ya, jadi triknya di sana, tapi itu challenge-nya dan fun buat aku. Mudik-mudik gitu. Terus aku kembangin lagi, kadang-kadang orang nggak mau main musik, jadi cuma yang aneh-aneh. Jadi aku bikin ini namanya bird whistle. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak ocarina, tapi cuma 2 lubang dan gede-gede gitu. Jadi kalau mau do re mi ya bisa kamu kontrol, bukanya ya pelan-pelan, dikit-dikit. Ya. Tapi susah ya, dan mesti benar-benar pakai kuping ya pakai insting aja bukanya. Ya.
Jadi ini biasanya buat bird, buat main burung-burung aja. Jadi terus cara tiupnya bisa kamu mainin gitu. Buat aku kayaknya kalau sebagai produk ya ini lebih gampang jualnya. Tapi kalau perlu tuning satu-satu, tuningnya lama banget. Ini lebih, I can sell it cheaper, easier to make, tapi more fun. Terus yang ocarina ya bisa dimain-mainin, soalnya chamber luarnya boleh diapain aja gitu. Ya. Terus ini aku bawa gara-gara sampelnya, jadi tidak harus keramik itu harus diglasir. Finishingnya bisa yang lain-lain juga. Glasir itu penting kita pakai gara-gara kalau untuk minum, kan gelas jadi kuat coatingnya. Tapi kalau cuma untuk keindahan, terus tanpa pakainya cuma ditiup-tiup, nggak perlu. Jadi ini aku pakai akrilik itu, cat akrilik, terus di lacquer aja, sebenarnya. Kasih semacam resin. Ya. Terus ada juga orang yang koleksinya whistle, jadi asal bisa bunyi, mereka koleksi whistle. Terus ini ada di culture mana gitu, mereka bikinnya mukanya tuh banyak. Jadi kalau kamu lihat nanti satu muka diputar sini, muka lagi, banyak muka. Mukanya tuh putar ya. Banyak muka, mungkin ada 5 muka. Atau kadang-kadang binatang. Jadi dari sini binatang apa, dari sana binatang apa. Lebih ke souvenir market juga. Terus ada lagi nih, mungkin kalian masih kecil udah pernah main. Biasanya bentuknya kayak plastik, kayak burung, ya. Terus ada tiupannya, ditiup, jelek kan bunyinya. Jadi mungkin kalau kalian lagi birthday dulu masih kecil dapat itu, tapi tiup-tiup kayak jelek banget, ya, dimainin sebentar terus dibuang. Itu perlu magic water baru bagus. Jadi kalau nggak ada magic waternya, cuma kayak gitu doang. Sekali dikasih magic water, bisa jadi gampang. Dikit aja magic waternya. Ya, itu dengan magic water. Kalian tahu prinsipnya gimana? Kenapa suaranya jadi gitu? Ya. Blepek-blepek. Kalau masih kecil kita pakai straw, don't blow into your drink. Kita main double ya, jadi dia intonasi tadinya tuh yang lubang-lubang kecilnya itu dibikin jadi kayak nggak tentu, jadi gelombangnya apa chambernya berubah bentuk size-nya. Jadi tinggi rendah ini jadi suara burung. Terus sekarang apa ya? Waktu masih gimana? Oke, masih 15 menit lagi. Oke. Sekarang boleh tanya jawab juga. Jadi keramik abundant di mana-mana. Yang lebih susah mungkin yang portion gitu. Nggak semua tempat ada banyak depositnya. Kalau di Indonesia clay yang kita dapat rata-rata Sukabumi yang banyak. Terus Kalimantan ada sedikit deposit yang kaolin. Terus namanya China, kenapa namanya China? Kalau di Bangka gitu kan ada ya? Ya, hampir semua tempat sih ada. Ada ya? Tapi ya gitu, mungkin kan dia mineralnya beda-beda dari tempat-tempat kedua. Jadi ada yang lebih pure, ada yang enggak. Yang Mulia Keramik setahuku dia kebanyakan ngambil dari daerah Singkawang. Putihnya. Oke. Jadi kadang-kadang dia dapetin yang merah kan banyak di mana-mana. Terus nanti di coating lagi pakai yang clay putih dari Singkawang, baru dikasih warna. Jadi lebih kinclong, lebih bright. Since the white agak susah didapat, tapi dengan zaman sekarang ya kamu bisa beli sih, kalau nggak ada bisa beli dari tempat lain. Tapi kan tambah jauh ya tambah mahal. Jadi selalu kita mainin gitu. Seperti produk kan semuanya kayak gitu. Bahannya kamu ulik-ulik, terus kamu naikin harganya setinggi-tingginya, itu profitmu. Ya, bisa naiknya tuh bisa pakai fungsinya yang bagus, bisa keindahannya, bisa story-nya, all value yang bisa di-added ke suatu barang.
Jadi kemarin ada satu story, real story. Ada satu potter di Amerika namanya Otto Haino. Dia bikin $1 million glaze yellow. Kenapa namanya itu? Karena throughout sejarah waktu dia pelajari ada satu yellow yang kayak pale yellow banget. Itu indah. Terus dulu famous gara-gara itu yellownya mirip sekali sama biksu-biksu Buddhist temple. Mereka pakai yellownya tuh kayak yellow pudar gitu. Jadi ada dulu glasirnya mirip sekali warna itu, tapi over time hilang, nggak ada yang tahu lagi resepinya apa. Jadi si Otto Haino ini tertarik, terus dia research tiap minggu itu dia sisakan satu waktu untuk eksplorasi glasir doang, eksperimen glasir untuk tujuannya nemuin lagi yellow itu. Jadi setelah dia berusaha 5 tahun atau 10 tahun, pokoknya long time, akhirnya dia dapat yang dia happy. Terus udah dapat ya mulai deh bilangin orang, aku dapat lagi nih. Jadi udah mulai famous, nyebar story-nya. Ada temple dari Taiwan yang kaya datang ke dia mau beli resepinya ada di dia. Ditawarin $1 million untuk dapetin resepinya, terus dia nggak mau jual. Tapi setelah itu dia jadi famous banget. They call it the $1 million yellow glaze. Jadi barang-barang dia jual gitu. Yang mungkinnya tadinya kayak berapa, $20, $30. Sekarang dia jual kayak $500, $600. Orang masih mau beli karena story-nya menarik. Kayak wow, itu spesial jelasin. Susah didapat, cuma dia doang tahu. Jadi dulu aku kalau koleksi kan gitu, aku pergi-pergi terus beli. Jadi aku beli satu bolnya. Background nyetirnya agak jauh dari California tuh kayak mesti 3 jam ke dia tinggalnya kayak di daerah pegunungan Ohio. Aku datengin, ya itu dia jualnya $500 satu bol US dollar, kan 5 jutaan, ya waktu itu 5-10 jutaan lah. Tapi gara-gara saking spesialnya ketemu orangnya langsung, dengerin story-nya, ya udahlah. Itu waktu itu yang paling mahal yang gue pernah beli barang keramik koleksi pribadi. Sekarang masih ada di rumah. Karena orangnya udah meninggal, jadi nggak tahu akhirnya dia turunin nggak ke soalnya dia nggak punya anak, tapi dia turunin ke mungkin ke niece-nya yang jagain dia waktu dia tua. Jadi saking dia suksesnya dari story-nya itu jualan di rumahnya tuh ada 2 Rolls Royce. Pokoknya kaya banget sampai pernah didatengin sama FBI dikira dia jualan drugs. Ya, padahal dia cuma jualan keramik dengan good story. Ya. Jadi begitulah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Kemarin saya bikin barong, giginya tuh udah cepet ini kok nggak cepet-cepet. Udah lama ini. Jadi dibakar nggak Pak? Bakar. Aku bikinnya giginya satu-satu, ya, tempelin dulu. Terus biasanya mesti dikasih air. Setiap kali kamu tempelin tuh ada kamu kasih slip atau air atau cuka campur air. Itu semua ngebantu bikin dia lengket. Gitu. Terus lipsnya baru ditambahin di atasnya di press, jadi benar-benar mirip kayak struktur orang gitu ya, benar giginya satu-satu dan nancep terus ada yang hold. Jadi di help sama lipsnya, di help sama air yang aku tambahkan, terus glasir yang hitamnya itu juga aku glasir terus aku wipe. Jadi glasirnya juga membantu lagi ke lem semua komponennya, nggak ada yang lepas. Jadi tekniknya sih. Oh, dia barongnya barong ompong, Pak. Tarinya cepet. Lebih real itu barangnya bisa, orang kan bisa lepas. Ini juga bisa lepas overtime. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada 5 menit. Silakan. Silakan loh, ini mumpung Apalah, mumpung nggak ada, Pak nggak ada. Jeffrey kalau nggak No such thing as dumb question. Pokoknya apa yang kamu curious dari dulu tentang keramik? Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Tadi kan pas di tip itu kan belum dibakar. Hmm. Kalau misalnya dibakar dan berubah nggak tuh? Berubah menurun sedikit. Jadi pembakaran keramik rata-rata nyusut 15% kira-kira. Ada clay yang nyusutnya cuma 10%-an, ada yang ekstrim sampai 20%-an. Tapi rata-rata yang normal clay about 15-12% nyusut. Jadi apapun yang kamu buat, mesti kamu pikirin gedein dikit, 15%. Itu paling sering sih, kalau ngajar apa, mereka pas keluar-keluar, kok jadi kecil banget? Selalu, orang susah bayangin how to increase the size. Terus kalau udah lebih ini lagi, kamu lebih mainin science lagi, glasirnya pun kan kita kasih kaca, lapisan kaca, terus pewarnanya itu metal. Jadi kayak iron, cobalt, apa.
raku ya, raku pembakaran khususnya. Jadi apa sih yang dilakukan banyak sekali gitu. Skillnya banyak macam, pembakaran bisa listrik, bisa gas, bisa pakai kayu, bisa di api unggun. Tapi setiap special pembakaran misalnya you have to do something else to the clay gitu. Ada claynya yang ekstrim, jadi dia ke shocknya banyak, panas dinginnya nggak stabil. Itu perlu dipasirin dulu ya. Yang kamu lakukan ya, in a way kamu temper the clay. Supaya jadi mungkin jadi bisa dipakai buat raku juga. Ya, tujuannya apa? Ya itu sih surface doang. Surface-nya tambah menarik, ya mungkin bisa lebih gampang juga. Ya, ada yang tujuannya cuma untuk ngelapisin supaya bisa dipakai dengan aman. Ada juga yang indah. Jadi kalau yang ini aku beli dia kristal. Jadi ada certain coloran ditambahin ke glasir terus bakarnya spesial, actually create crystal di glasirnya. Jadi ini crystalline, semacam crystalline glaze. Susah jadi. Special knowledge. Terus kalau di itu kayak tadi dia kan rahasiain tuh glasir yellow-nya dia. Jadi kebanyakan potter juga gitu sih. Kalau dapat sesuatu yang menarik dan itu selling point dia, ya dia nggak bagikan. Mungkin kita bisa cari-cari kira-kira base-nya gini, tapi setelah itu ya kamu mesti fine tune sendiri, cari-cari eksperimen sampai bisa dapat. Jadi sama yang kayak gini juga biasanya jarang mau di-share sama caranya dapatnya gimana, apa aja ingredient yang dipakai. Juga itu selling point-nya. Itu yang bedain dia dari gelas ini sama gelas lain yang lebih murah juga. Sama-sama masih bisa dipakai kok, sama-sama minumnya minum air, minum teh. Ya. Terus mungkin pertanyaannya kalau kamu mau actually become keramikus, biasanya kamu bikinnya barang functional, benar-benar dipakai untuk makanan, minuman atau bukan? Kayak Ocarina masih nggak perlu terlalu safe secara food, soalnya kita cuma pegang-pegang doang, kita nggak jilat-jilat tapi. Ya. Tapi kalau makanan kan udah kena makanan, kena apa? Jadi mesti lebih hati-hati. Glasirnya aman, secara kimia aman, secara fisikal aman, nggak ada gelas yang bakal lepas dari glasirnya, baru dianggap aman. Jadi kalau mau lebih gampang sih jangan berjual yang berhubungan sama makanan. Itu jauh lebih less liability. Walaupun sih apa yang dijual di luaran kadang-kadang nggak semuanya aman dan mereka jual aja. Zaman dulu sebelum mereka tambang ngerti banget, flux yang paling sering dipakai itu yang timbal. Soalnya timbal itu quite cheap, easy to get, tapi langsung indah banget. Kalau timbal dikasihin itu kayak gelas kristal sama gelas biasa, apa bedanya? Fluxnya timbal kalau yang kristal. Jadi bikin dia tambah lebih kinclong, lebih bright, lebih brilliant. Tapi untuk makanan bahaya kalau timbalnya dicap. Ngeracunin kita pelan-pelan. Terus penyakitnya nanti yang bahaya dan tidak bisa disembuhkan. Tapi setelah 20 tahun of cumulative pelan gitu. Ngeracunin kamu pelan-pelan banget. Puluhan tahun. Silika dust juga begitu. Jadi kadang-kadang kalau aku buka lab terus aku bilangin ini bahaya, nggak ada ventilasi, terus mereka kayak nggak mau jawab, kayak nggak mau kasih aku ventilasi. Saya mereka bilang nggak kelihatan apa-apa, apanya yang bahaya gitu. Nggak kelihatan dust, nggak ada apa. Nah itu silika dustnya itu kan very fine. Tapi itu cumulative juga bikin silikosis, rusak paru kita yang terus nggak ada obatnya juga. Jadi kalau udah parah ya batuk-batuk kronik gitu, nggak controllable, kadang-kadang keluar darah juga. Soalnya dia udah kayak luka-luka kecil gitu dalam paru-paru kebeset sama partikel gelas yang tajam dan keras pelan-pelan. Tapi kayak gitu-gitu sih biasanya orang-orang yang itu setiap hari inhale nggak pakai mask, ventilasi jelek. Kalau yang incidental ya kita kadang-kadang cuma mix gelas ya, nggak usah worry sih, nggak bakal banyak banget sih yang masuk. Terus kenapa harganya kadang-kadang bisa mahal banget, kadang-kadang enggak? Ya itu sih, itu ada hubungan dengan sejarahnya, berapa rare-nya barang itu, gitu ya. Ya ini kalau yang pabrikan, mungkin dia produksi ini ribuan per hari atau per jam. Jadi kalau kamu beli satu, ya masih ada jutaan yang lain yang mirip gitu. That's why the price gitu, cuma 30.000, 20.000 dapat. Kenapa yang kalau aku yang bikin gitu satu-satu, kayak cuma satu di dunia gitu. Aku bikin satu ini ya satu doang, nggak ada lagi. Gitu. Jadi unik banget ya. Terus hours yang aku taruh kan, aku bikin ini mungkin berapa puluh
5 jam 10 jam maybe mau keluar. Kalau yang ini tadi kalau pabrikan ya dalam sejam bisa ribuan ya, tergantung berapa gede factory-nya. Tapi terus ya pinter-pinternya kamu. Jadi kalau potensinya untuk make money ya sangat make money sih keramik kalau kamu do it right. Soalnya bisa itu kalau kamu udah bikin pabrik yang bagus gitu, produknya bisa ribuan, terus tiap ini 50.000, untung 1.000 pun udah langsung sejuta dalam sejam masuknya gitu. Tinggal nanti ya hitung aja lah. Mesti bayar karyawannya, bayar waktunya, bayar listriknya apa segala semua dihitung secara total. Itu kalau untungnya cuma 1.000 kan biasanya orang nggak bakal untungnya cuma 1.000. China sering begitu. Makanya kita sering nggak bisa compete sama China gara-gara dia main value, main volume. Untungnya dikit bahkan dia pakai 1 rupiah pun untung dia mau aja jual, tapi dia jualnya jutaan kalau quantity. Kitanya nggak ada yang bisa compete yang lain biasanya. Makanya dia selalu ya itu kita selalu compare ke China terus kita kalah soalnya di playnya kayak gitu cara main. Mesti kamu embrace mungkin pakai aja gitu, suruh mereka produce. Barang bisa jadi murah bisa. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita beri applause buat Pak Jeffrey. Ya, kita foto bersama dulu ya, sebelum kita mulai untuk. Terima kasih Pak Jeffrey atas paparannya yang sangat inspiratif.